Bab mimpi dan apa-apa yang berhubungan dengan mimpi. Cerita mimpi itu di Al-Quran diceritakan cuman satu ayat, itu pun tidak ngebletrak gitu untuk tekstualisnya. Itu surah itu tah. Surah Ar-Rum ayat 23. Wa min ayatihi manamukum, yang diantara tanda-tanda kebesaran Allah itu manamukum eta kulemna aranjeun billaili di peuting wan nahari ti beurang. Itu tanda kebesaran Allah, itu salah satunya dirinya wa min ayatihi manamukum, awas, billaili wan nahar, make bi didinya. Di antara tanda-tanda Allah, tanda-tanda ayat-ayat kebesaran Allah itu mana mukum eta kulem-kulem aranjeun. Nah, berarti bisa saja Allah memberikan tanda kebesaran itu dina kulem urang. Wa min ayatihi mana mukum, jadi mimpi orang itu bisa jadi tanda kebesaran Allah. Jadi ditafsirkannya begitu ya. Jadi cerita mimpi di Al-Quran itu ayat di surah Ar-Rum ayat 23. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari. Dan ini baheula itu mimpi itu jadi andalan ya. Bahula katakanlah zaman-zaman sebelum modern, zaman-zaman sebelum datang pencerahan Eropa, Enlightenment-nya Eropa, mimpi itu jadi kekuatan. Makanya kalau Anda baca sejarah itu banyak sekali orang-orang yang bersandar pada mimpinya, raja-raja gitu ya. Jadi mimpi itu dulu jadi kekuatan. Terus datang satu zaman yang suka disebut ilmiah ya, masa ilmiah, yaitu pencerahan Eropa. Mimpi itu dianggap bullshit. Waktu zaman Descartes, Francis Bacon, John Locke itu dianggap bullshit mimpi itu. Mulai sekitar abad 15. Jadi mimpi itu dianggap hal sangat tabu, dianggap nanti mencek bahasa orang mau bunga tidur geus gitu. Teu punya wilayah untuk difikirkan. Itu ketika zaman pencerahan Eropa. Tiba-tiba, nah ini sekitar abad 18, datang ilmuwan yang sangat keren. Lalu dia menganalisa mimpi, yaitu Sigmund Freud. Nah, mimpi nu asalna dianggap sesuatu yang sudah dianggap lah geus hina lah ngomongkeun ngimpi mah gitu. Keur zaman René Descartes, Francis Bacon, John Locke geus dianggapna teh bullshit gitu. Tiba-tiba datang seorang ilmuwan asal mana itu tuh, si Freud itu Norwegia menurut salahnya. Datang si Freud, lalu dia menganalisa mimpi sampai lahirlah satu ilmu yang sangat bagus, yaitu psikoanalisis. Freud itu sampai berkata bahwa kejujuran manusia itu berada dalam under consciousness, jadi di bawah sadar. Nah, orang mimpi itu, kata si Freud, mimpi itu ungkapan kejujuran seseorang, ungkapan jiwa, ungkapan mental seseorang itu adalah mimpi. Cuman itu keluar dina alam bawah sadar, bahasana itu jadi simbolik, maka kudu ditafsirkan. Makanya sifat dari mimpi kata Freud itu laten itu nyumput. Nah, lamun nyumput maka kudu ditafsirkan. Sampai sekarang
gitu. Teori Freud itu sampai sekarang dipakai, yaitu lahirlah satu ilmu baru disebut psikoanalisis. Jenius tuh si Freud itu, jenius sekali orangnya. Cuman sayangnya beliau itu salah seorang yang menganggap bahwa agama itu tak penting, gitu ya. Charles Darwin lamun dina teori sainsnya alam gitu. Lalu Karl Marx dina teori sosiologinya, Sigmund Freud dina teori ilmu jiwanya. Nah ini trio ya, trio ateis ya. Nanti ilmu sosiologi umum, ilmu sosiologi yang sangat holistik gitu. Kamu Karl Marx kan ekonomi. Nah nanti sosiologinya itu datang lagi nu ateis, yaitu Emil Durkheim. Opatannya ya jago-jago sains yang akhirnya menafikan agama. Siapa? Karl Marx, Charles Darwin, Sigmund Freud, sama Emil Durkheim. Dan ini orang-orang hebat ini, orang-orang jenius, orang hebat. Nah khusus untuk urusan mimpi itu dimulai ke siapa? Sigmund Freud. Nah nanti dia punya murid yang sangat cerdas juga, dan akhirnya murid inilah yang merevisi teori-teori Freud, yaitu Gustav Jung, Carl Gustav Jung. Nah, dia itu jadi ramah karena agama. Murid kesayangan Freud tapi bangkawarah ke Freud gitu. Sampai akhirnya Jung itu teori psikologi analisisnya itu, psikoanalisanya itu sangat ramah pada agama. Bahkan lebih dekat karena tasawuf. Kembali karena tadi cerita mimpi dina Quran teh ayat dina surah Ar-Rum ayat 23. Hadis pertama di Abi Hurairah, lam yabqa minan nubuwah illal mubashirah. Tidak tersisa dari kenabian kecuali mubashirah. Wa ma mubashirah? Qala ru'ya salihah. Satu hadis yang lain ngomong bahwa setengah dari kenabian itu, setengah dari wahyu itu datangnya lewat mimpi. Ya, tapi ru'yah salihah, mimpi anu saleh, mimpi nu sae. Sesuurna wahyu itu turun lewat mimpi Rasulullah banyaknya. Nah sahur hadis ieu ge kumaha? Lam yabqa minan nubuwah illal mubashirah. Tidak tersisa dari kenabian kecuali mimpi yang baik, ya. Artinya begini. Kan nubuwah itu berita besar, naba itu artinya berita besar. Nabi itu orang yang menerima berita besar. Nah berita besar, berita baik datang lewat mimpi. Begitupun manusia biasa. Bagaimana kualitasnya? Jadi kualitas ruhani Muhammad SAW tinggi, maka mimpinya juga mimpi kenabian yang wahyu sifatnya. Tapi kualitas ruhaniyah orang nu ecek-ecek, yang mimpi baiknya juga ecek-ecek kembali gitu. Jadi ditentukan oleh kualitas rohani kita gitu ya. Nanti geura di hadis yang lain. Ana tadi itu. Sok geura teruskeun lah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kadua tah. Tidak akan mendekati zaman idza qatarobat zamanu, ketika mendekati kiamat, lam takad ru'yal mu'min takdzib. Mimpinya seorang mukmin itu tidak akan bohong. Ru'yal mu'min, mimpinya mukmin itu satu bagian dari 46 bagian dari kenabian. Ya, mimpi mukmin itu 1/6 kenabian. Ya lumayan lah gitunya. Ya standar kebenarannya itu sahur Abu Bakar, sahur Abi Hurairah itu
sittin wa arba'in, 46 bagian dari kenabian, hampir 50%. Hampir 50%. Anu menarik mah ini, dan ini hadisnya muttafaq alaih kan ya. Muttafaq alaih itu diriwayatkan ku saha? Bukhari aja, Muslim keduanana. Ieu nu menarik tuh, idza qtaraba zaman lam takad ru'yal mu'min takdib. Lamun mendekati hari kiamat, mimpinya seorang mukmin itu mau bohong. Berarti lamun mimpi mukmin kadituna bohong kene, jauh kene kiamat itu. Gitu kan mafhum bihalapannya ya. Bihalapan. Tapi masalahnya lain di sana. Masalahnya itu adalah di kata mukmin itu sendiri. Ma huwal mukmin, siapa itu orang beriman itu. Karena cek di Al-Qur'an mah innamal mu'min idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim jadathum iman. Jadi mun ngadenge lapad Allah bergetar hatena itu. Ngadenge Quran namahan iman itu. Nah, itu mukmin. Diterjemahkan ke para ulama eta teh mukmin kamil, mukmin sampurna. Tapi cek dina Quran mana eta teh? Mukmin. Wah kamil, mukmin we. Pengertian kamil mah tafsir. Sabab naon? Sabab lamun teu ditambahan kata kamil, teu ditafsirkeun ku kata kamil, nya urang itu lain mukmin kabeh ngadenge Allah santai saja. Nah, jadi pengertian mukminnya teh mukmin kamilah, mukmin anu sampurna. Iya ge kitu dong, sarua ieu ge. Mukmin anu sampurna mah mendekati hari kiamat ngimpina teh moal bohong. Kembali, jadi mukmin di sini teh mukmin anu sampurna ya. Artinya begini. Mendekati kiamat, orang-orang yang soleh gitu, mukminnya itu anu sampurna, mimpinya itu bakal lam yaktib, wah bohong. Iku Allah itu diberikan apa? Diberikan mukasyafah terus-terusan ya. Wah bohong. Eta teh kumaha bahasana idza tarobaz zaman gitu. Asdaqakum ru'yan, asdaqakum tah nu penting. Asdaqukum ru'yan, asdaqukum hadisan. Mimpina bener, ngomongna oge bener. Eta penting. Jadi lamun Anda ingin mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Allah yang baik melalui mimpi Anda harus jadi asdaqukum hadisan. Omongan Anda itu kudu baik. Awas, coba Anda baca biografi orang-orang hebat. Orang hebat itu adalah orang yang bisa memprediksi, bisa membaca masa depan. Orang kayak Bill Gates, orang kayak Steve Jobs, orang kayak Zuckerberg itu orang-orang hebat itu. Tong jauh-jauh lah Menteri Pendidikan yang Nadiem Makarim itu. Oh nanti itu orang bakal begini nyian perusahaan itu. Gojek gitu. Ya. Nah, bisa membaca visi ke depan itu, ini kata hadis nih. Orang yang akan bisa membaca visi ke depan itu, orang kudu melatih omongannya itu kudu asdaq, kudu bener. Dan omongannya itu teu syidik, teu jujur, teu bener, omongannya gede rahul, gede wadul gitu, maka moal bisa meramal visi ke depan. Dan saya baca biografinya Steve Jobs yang ditulis oleh William Whittingham. Siapa itu? Isaac siapa itu? Isaac Wilson kalau nggak salah. Itu yang ditulisnya. Dia itu nulis 4 orang jenius. 1 Benjamin Franklin, 2 Einstein, 3 Leonardo da Vinci, 4 Steve Jobs. Itu Isaac Whittingham itu dia nulis orang jenius 4 orang tuh. Benjamin Franklin, Leonardo da Vinci,
Albert Einstein sama Steve Jobs. Nah, saya baca di Steve Jobs itu, buku biografi Steve Jobs itu, Steve Jobs itu orang yang sangat bisa dipegang omongannya itu. Baik cek babaturanana atau cek rekan bisnis itu bisa dipegang omongnya itu. Sekali ngomong itu bisa dicekal gitu, Steve Jobs itu. Dan itu membuktikan bahwa hadis ini benar. Siapa orang yang pengen ru'yan itu visi ke depannya itu benar, maka harus asdaqu hadisan. Omongannya kudu asdaq juga. Ya. Ini pas saya baca buku biografi Steve Jobs itu, wah ini bener nih. Steve Jobs itu nggak keren, nggak kuliahnya juga nggak lulus, drop out kuliahnya juga Steve Jobs itu. Lalu nilainya nggak bagus juga gitu. Cuman kecerdasan dia itu bisa nge-manage jelema, jeung bisa milih jelema. Gitu. Dia nyen perusahaan tunda di tempat ieu pas, tunda di belakang pas, jadi milihan jelema teh bisaan manehna tuh. Itu kelebihan Steve Jobs. Menempatkan orang di satu posisi yang di sana itu dia tepat, itu hese itu. Ilmu manajemen yang paling hese itu memilih orang itu. Saya jelema nyen perusahaan itu, si ieu ditunda di anu, si ieu ditunda bari lain skillna, kena acak-acakan. Ya, kecerdasan Steve Jobs itu dia bisa memilih potensi orang, oh, potensinya di sini. Dia tidak melihat ijazah, dia tidak melihat sekolahnya di mana, tapi dia bisa melihat potensi si A itu di sana, di mana. Taruh sini. Dan itulah kecerdasannya perusahaan Apple tuh. iPhone, iPad gitu. Ya Apple lah. Nah, saya melihat Steve Jobs itu di sana. Terus sama ketika dia membaca pasar, baca sahamnya gini. Bisa gitu Steve Jobs itu. Oh, saham ini lagi rusak, dibeli murah, nah kayak dijual mahal gitu. Nah, orang yang bisa begitu itu kata hadis Rasulullah SAW kudu asdaqu hadisan. Kudu bisa dipegang dulu omongannya itu. Sebab orang ini kata Rasul itu nggak mungkin bohong kan? Ya kalau omongan Anda itu asdaq, omongan Anda itu syidik benar gitu, Anda itu akan punya penglihatan ke depan yang benar. Ru'yan asdaq. Itu Rasulullah ya. Dan itu sudah dibuktikan oleh biografi orang-orang hebat. Dibuktikan oleh biografi. Ya tong jauh-jauh lah, ngali Gus Dur sok. Gus Dur. Seperti yang bisa membaca kejadian esok. Ya kan? Apa kelebihannya? Ya itu omongannya itu kudu syidik. Kalau omongan kita syidik kata Rasul, maka ru'yatuka syidik. Maka visi Anda pun akan syidik. Itu tuh. Hesek teteno kitu teh nya, lu punya penglihatan ke depan, itu bisa membaca isukan. Sok, mana mahasiswa kita, mahasiswa ya, Nadiem Makarim itu kan umur 30 tahunan, sahanapun saya ada. Kan dia itu, ya saya emang 40. Nadiem Makarim kan baru 36. Tapi dia bisa membaca, oh nanti itu ekonomi akan begini, dunia akan ada di smartphone, akan ada di genggaman. Dibikinlah nyena Gojek, GoFood kayak itu ya. Orang itu cuman bisa ngomong, nah aing teu kapikiran kan gitunya, kapiheulaan we terus. Kapiheulaan terus gitu. Nah, orang-orang yang bisa begitu, yang bisa membaca visi ke depan, menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekuatannya kudu dina asdaqukum hadis. Lamun Anda punya asdaqukum hadisan mah, mimpi Anda pun akan ru'yan solihan. Gitu. Kan syarat untuk mendapatkan asdaqukum ru'yan, nah syaratnya itu asdaqukum hadisan. Itu hadis itu. Dan hadisnya apa? Sangat sahih, muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Makanya sok latihan, mumpung Anda masih muda. Latihan, jaga lisan Anda, ngomong itu kudu terjaga, kudu bener-bener syidik, kudu bener.
Soalnya ujroh buruhna ngketi Allah itu Anda bisa membaca visi ke depan. Dan orang sukses itu adalah orang-orang yang begitu. Coba Anda tahu Transcorp itu, Khairil Tanjung, Anda baca buku beliau itu, Si Anak Singkong itu bukunya kan. Dia sampai membeli perusahaan bangkrut. Perusahaan itu buka utangnya sekian puluh miliar lah gitu. Dibeli ke mana nanti? Nijian kuitansinya dibeli dengan uang 1 rupiah. Jadi dia membeli utang, cuman punya aset gitu. Utangnya banyak, dibeli ke dia. Tapi dia bisa ngelihat ke depan, orang itu nanti bakal senang wisata, bakal senang ini, tingkat ekonomi itu di Indonesia bakal naik gitu. Ngelihat membaca pergerakan ekonomi itu, pasti orang kayak pasti yang resep ulin. Inilah Trans Studio. Itu asalnya perusahaan yang dari minus. Nah, orang-orang yang kayak gitu tuh. Sementara Khairil Tanjung itu siapa tuh? Dokter gigi, berdua sekolah nama kedokteran, tapi dokter gigi. Jadi tukang bisnis ya. Sana nyawa tuh. Ente kuliah agama misalnya jadi tukang bisnis. Daripada nu kuliah bisnis tuh bisa bisnis gitu. Kan salah satu riweuhna sekolah kita zaman sekarang itu begitu kan. Nu sekolah politik aya nu jadi presiden loh. Kan berarti fakultas politik itu gagal semua loh, karena tidak melahirkan presiden. Berarti anu jago ekonomi ayeuna lain nu sekolah ti ekonomi itu. Nah itulah gagalnya pendidikan schooling zaman sekarang itu. Dah, itu hadis ti Abi Hurairah. Terus hadis ti Abi Hurairah kembali sarua jaga muttafaq alaih. Man ra'ani, nah ya penting ya. Saha jelema anu ningali ka kuring pi manami fasayaroni fil yaqdah. Siapa orang yang melihat aku di dalam mimpi, maka dia akan melihat aku di dalam kondisi yaqdah. Yaqdah itu terjaga. Yang orang pernah ngimpen jeung Rasul engke teh keur hudang oge bisa jadi Rasul sumping. Lain bisa jadi janji Rasul bakal sumping. Jeung lamun Rasul sumping mah la yatamassalu syaitanu bi, setan moal bisa nyarupaan ka kuring. Jadi pasti nu sumping teh Rasulullah sallallahu. Itu karunia gede tuh ente bisa panggil jeung Rasul dina impinan nya. Karunia, semua orang mendambakan itu. Semua orang menginginkan itu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina kondisi mimpi. Ini agak-agak mistik gitu ya, agak-agak mistik, tapi karena kita mau beriman ke Rasulullah, jadi kita percaya gitu, bahwa moal aya setan nu nyarupaan ka Rasul. Bahkan ya setan ge moal bisa nyarupaan ka jalmi-jalmi saleh ya, karena Rasulullah itu saleh, maka jalmi-jalmi saleh ge moal bisa nyarupaan. Kumaha cenah lamun nyieun buku ilmiah tapi lewat tina ngimpi nya meunang wae gitu. Asal kualitas kamuna geus waliullah gitu. Ya, saya kasih contoh misal kayak Syekh Akbar Ibnu Arabi, dia mimpi tuh. Dia mimpi bertemu Rasul gitu ya, terus ditulis di nangimpinya, jadi kerhudang kene langsung nulis tuh. Itu Syekh Muhyiddin Akbar Ibnu Arabi. Itu kitabnya bagus sekali, Futuhatul Makkiyah. Itu ngimpi beliau bertemu Rasul berulang-ulang lalu jadi kitab. Atau Syekh Imam Bushiri yang ngarang kitab Burdah, Muhammadun Syahidul Qauqaini wa Syaqalain. Nah itu tuh Burdah tuh. Karena beliau juga mimpi. Bahkan beliau itu lumpuh 16 tahun itu nggak bisa jalan tuh, lumpuh. Mimpi bertemu Rasul, lalu diusap ke Rasul tuh. Pas hudang itu cager. Itu siapa?
Imam Bushiri, Abu Sa'id al-Bushiri. Jadi apa? Emang pengalaman-pengalaman itu kita percaya karena mereka itu ulama, orang-orang soleh, lalu dia bercerita, mustahil dong bohong. Kehidupan sapopoe nage kumaha soleh. Sampai akhirnya cerita para ulama yang rajin sholawat, yang bertemu Rasul dalam mimpi, bertemu Rasul di kondisi terjaga itu, dikumpulkan itu cerita-cerita ulama itu, lalu dikumpulkan oleh Syekh Ahmad Muhammad An-Nabhani. Dikumpulkan semua jadi satu kitab khusus namanya Syawahidul Haq. Syawahid itu apa? Kesaksian hak benar. Jadi kesaksian ya benar. Itu pengalaman Sumi bertemu Rasul, tulis. Pengalaman Hilman, tulis. Semua orang, para ulama itu, lalu dia kumpulkan jadi kitab khusus namanya Syawahidul Haq. Keren itu kitab itu, karangan Imam An-Nabhani. Dan Imam Nabhani itu di samping dia seorang ulama, dia juga seorang tabib, dokter. Salah satu metode penyembuhan itu, kalau ada orang yang sakit, lalu sakitnya itu sudah diperiksa secara medis hese gitu, secara medis menges ampun gitu, tungtungnya dikasih sholawat, rajinkan sholawat, dan tidak sedikit itu yang sembuh ya. Jadi namun kita ada yang sakit berobat kaditu kadieu itu nges, aduh lain nges teu ikhtiar deh, emang nges capek tuh, datang kaditu datang kadieu sampai beak rezekina itu, hartanya itu beak. Siapa yang kasihan itu? Anak-anaknya itu yang kasihan nanti, karena dia ya harta menang usaha menang puluh tahun itu nabung beak pakai kesehatan dia. Nges ikhtiar sudah kita pandang, ijtihad kita itu dipandang sudah sangat maksimal, ya nges lah, banyakkan saja sholawat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pernah harita itu ada satu keluarga di Bandung, dia udah berobat ke Singapura, dia berobat ke si Indonesia mas diubak gitu. Dia payah ahli terapi jenenge non karena teh alternatif ya, ahli alternatif diudag gitu, alternatif diudag gitu. Mas 4 tahun itu gituan baheula teh dia teh pemborong jeung beunghar tuh, mobil dijual, boga tanah dijual, segala rupa dijual, hayang sehat gitu. Satu ketika saya bukan budakna itu berteman dengan teman saya. Saya diajak saya ngobrol gitu. Iku saya teh langsung cik cenajang di mana di Tasik aya nu tiasa teu kieu. Iku saya teh dianalisa ngadongeng teh geus jauh gitu ka mana-mana ikhtiarna itu. Iku saya teh langsung dikieukeun tos palah aya tos kieu makan tu nyeurkeun sholawat teh. Karena ya ikhtiar menurut saya itu ikhtiarnya itu sudah sangat maksimal. Dapat tinggal seureun sholawat. Insyaallah kira. Dekat lila itu akhirnya di kursi roda itu, di kursi roda kemana-mana itu bisa lempang sedikit-sedikit jadi bisa ngomong, jadi sehat. Sampai bisa jalan-jalan lagi. Dia sempat jalan-jalan deh, sempat ke masjid heula, sempat ngayakeun pengajian gitu tasyakur, walaupun 2 bulan kemudian dia wafat. Tapi kan pernah sehat dulu kan, ya, lamun sehat dulu minimal dia bisa tobat heula lah gitu, bisa ibadah heula lah gitu minimal. Makanya cek saya insyaallah itu wafat husnul khatimah. Ya, sok bayangkeun ada orang sakit teu bisa kumaha pisan, dimandian ku batur, dicebokan ku batur, dihuapan, disebut hirup disebut pae hirup gini kan gitunya. Itu kan karunya itu keluarga nu gitu tuh. Makanya orang mau ulah sampai keduikeun ka akhir hidup kita itu seperti itu ya, sampai ngarariweuh batur gitu, sampai ngarariweuh batur.
Nah akhirnya dia banyak sholawat, terus berhentilah. Alhamdulillah ngadengnya itu. Jadi tidak itu lagi, tidak ikhtiar kemana-mana dia cicing enggak gitu. Masalah haulah taslim pasrahkeun ka Allah. Tapi sehat dulu dia itu. Sampai sekarang ya keluarganya masih berkomunikasi dengan kita itu. Disangka we urang teh dukun. Da lain dukun kita mah teh nyahoan karena itu mah. Sebab ya itulah patokan nama ya, patokan nama. Karena salah satu syifa gitu, salah satu penawar dina kehidupan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tong boro-boro gering fisik atuh gering batin oge ku Rasul mah bisa disembuhkeun atuh komo deui gering fisik gitu ya. Kita bisa baca puisi saya tah di hareup dina halaman pertama tapak sabda itu. Jangankan masalah fisik gitu, masalah batin saja itu Rasul jadi syifa. Ya tinggal obakeun lah baca sholawat. Dah man ra'ani fi manami fasayarani fil yaqdah, itu di janjiannya. Kembali kanu tadi, lamun aya nu dengan metode ilmiah dengan teori mimpi boleh saja, tapi nu mimpina lain hilman gitu. Nu mimpina jika muslim gitu. Kamu keur nunutan ngimpi ketemu Rasul warugi eta. Sakedeung gitu eta. Dan an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamun salah seorang aranjeun ngimpi kana sesuatu anu anjeun itu resep fahiya minallah, maka itu dari Allah. Falyahmid, maka kudu tahmid, wal yuhdas, jeung kudu ngomongkeun. Mun ente ngimpi alus itu silakan ceritakan. Ya. Cuman pengertian alus di sana itu jangan subjektif. Contoh, Encep itu bogoh kasih A. Encep itu bogoh kasih A. Namun Encep ngimpikeun si A, seneng teu Encep? Seneng. Ngan si A na teh teu bogoheun ka Encep itu. Pas Encep ngimpi, ku Encep teh dicaritakeun. Nah eta mah subjektif ngaranna eta mah. Paham? Jadi pengertian suka, pengertian sesuatu yang dia suka yuhbibha di sana itu ulah subjektif. Jadi yuhbib di sana itu sesuatu yang suka dan memberikan kebaikan. Lamun ente nyaritakeun ana terus tidak memberikan kebaikan, mah nya ulah dicaritakeun atuh, goreng teh eta mah. Paham ya? Matak dirinya ta ayat terusanna ta ayat syarahna ta. Wa fi riwayatin jeung dina riwayat nu lain fal yuhdis biha illa man yuhibbuhu. Maka kudu nyari, maka ulah nyaritakeun ilaman kecuali jelema anu yuhibbu, anu mencintai mimpi tadi gitu. Contoh misal Encep itu ngimpi Hilman teh menang hadiah mobil dina ngimpi Encep itu. Encep teh seneng atuh. Sebab sahabat orang bakal menang mobil gitu. Diomongkeun kamu suka ka Hilman itu. Hilman seneng mah. Seneng nah eta mah baik. Jadi fala yuhdas maka ulah ngomongkeun, fala yuhdis maka ulah ngomongkeun biha ilaman yuhbibu. Ulah ngomongkeun mimpi kecuali ka jelema anu mencintai mimpi itu, anu menyukai. Ya lamun Hilman itu diimpikeun ku Encep itu apa karacunan misalnya gitu. Diomongkeun ka Hilman, "Man, urang ngimpi ente diracun." Ulah eta mah. Ente mun sesuatu yang baik ya sok ceritakeun. Ya. Nah itu, teruskan. Wa idza ghaira dalika mimma yakrahu fa innama hiya minasyaiton. Namun anjeun ngimpi sesuatu yang Anda itu tidak suka, maka itu dari setan. Falyasta'id min syarriha wala yadhkurha. Jeung ulah sok ngomong-ngomong gitu nya. Ulah sok ngomong-ngomong.
Encep itu ngimpi ditolak, nyeri hati teh. Komungunyaan cenah ngimpi geus nyeri hati. Nah, eta mah kan pika nyerieun masuk diomong-omong. Itu di saha? Ti setan, ya, ti setan. Anu riweuh teh biasanya begini ya. Amun aya jelema salat istikharah, ya. Terus ngimpi, ngimpina teh sok aneh gitu. Gitu naon gitu tah. Kadang-kadang itu ngimpinya karena ngimpi itu kan tidak bisa diatur, banyak ngimpi bisa diatur. Namun ngimpi bisa diatur meresep juga. Request lah kalau ngieun abi ngimpen anu gitu. Nah itu kan tuh bisa di request itu. Emang Allah penyiar radio, betul. Bisa di request. Baheula mah kan zaman saya mahasiswa mah gitu, apa ada yang ke radio gini mah request, jadi mun ulin itu katoka apa studio radio itu nulis inya teh kan dibaca dina radio teh senang bae. Ayeuna mah geus teu usum gitu mah. Ayeuna main WhatsApp ayeuna. Terus wala yazkuruha illa li ahadin fa innaha la tadurru, jeung sing yakin lamun ente ngimpi goreng ieu dijamin ku Rasul ya fala tadurruhu, moal ngamadaratkeun. Sabab naon? Mimpi goreng mati setan. Nah anu kumaha cenah apa lamun mimpi goreng terus jadi ngamadaratkeun, berarti ente tersugesti oleh mimpi yang datang dari setan. Ya ente teh ngimpi goreng terus kepikiran ngimpi goreng tuh, berarti berhasil tuh setan itu ngagilekeun ente itu. Pokoknya lamun ente mimpi goreng eta teh saha? Ti setan. Lamun ti setan di pikiran ulah kurang. Ulah. Lamun ente kapikiran berarti setan itu berhasil ngajebak kamu. Dia mun anjeun ngimpi goreng geus ulah di pikiran. Minasyaiton. Dijamin eta mah ku Rasulullah. Terus lamun ente kapikiran wae berarti setan berhasil ngajebak kamu. Naon cenah ukuranna goreng jeung teu gorengna. Ukuran goreng jeung teu gorengna teh tadi, Anda menyukai mimpi itu atau enggak? Kan yuhbi bahasana li. Lamun yuhbi berarti Anda itu menyukai itu ti Allah berarti. Lamun ghairu yuhbi, lamun tidak mencintai karena tidak menyukai mimpi itu minas syaitan. Enggak sepatokan gitu ya. Saya ngimpi ditolak, itu minas setan. Enggak, udah di pikiran. Namun di pikiran berarti setan berhasil tidak? Berhasil ngejebak kurang. Itu begitu hebat kalau Rasulullah ngajamin orang itu, ulah supaya kakenaanku wahmun. Ya wahmun itu tadi imajinasi liar yang merusak. Pikiran-pikiran liar anu merusak. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasal wal wahmi. Wahmi itu berangan-angan, berimajinasi anu destruktif. Aku berlindung dari itu ke Allah. Al-wahmu minas syaitan. Dari wahmu teh tina syaitan. Kahana pasal nama tadi aya di logatan. Wa an Abi Qatadah tah aya geuning. Ru'yas salihah minallah wal hulmu minas syaitan. Wahmun atau hulmun minas syaitan. Paman ra'a syai'an yakrahu, lamun sa jelema nu ngimpi goreng terus falyan fus, maka kudu an shimalihi, niup kabelah kenca. Awas. Dina hadis lain tadi no hadis Hanaf nama ti Jabir bin Abdullah mah palyabsok, maka kudu ngaludah. Ya urang mah ulah make anu Jabir bin Abdullah lah gitu. Kumaha mun gigireunana teh encep Hilman ngimpi goreng gigireun encep belah kenca di Ciduhan. Geus make nu luhur tah lah. Nanti Abi Qatadahnya. Abi Qatadah teh berarti bapana Qatadah. Qatadah mah teu bukan rasul, bukan sahabat Qatadah mah tapi tabiin. Bapakna kakarak sahabat. Ya Abi Qatadah. Nah, kumaha dina Abi Qatadah mah falyanfus an simalihi salasan.
maka Anda kudu niuf gitu 3 kali lah kenca. Wal yasta'id minasyaitan, terus kudu berlindung tini setan. Fa innaha la tadurruhu. Ingat tak, eta nu penting. Dasanya nyana mimpi goreng la tadurruhu, moal ngamadaratkeun anjeun. Awas dijamin teh ku Rasul. Ini ente ulah sok mikiran ngimpi goreng. Lamun ente mikiran ngimpi goreng berarti ente tuh geus kajebak ku setan. Berarti penting kene setan dino hirup ente daripada Rasul. Sementara Rasul sudah ngomong la tadurruhu. Ieu mah jelema, abdi teh ngimpi anu, sieun anu ya geus berarti jadi hamba setan jelema gitu. Dalamun mimpi goreng mah dijamin ku Rasul la tadurruhu. Paham kan? Geus patokanna mah gitu, mimpi hade ti saha? Ti Allah, mimpi awon ti setan. Kumaha cenah amun mimpi goreng bisa dianalisa? Bisa. Secara awas. Mimpi goreng itu ti setan. Mimpi saya itu ti setan. Mimpi saya itu ti Allah. Kita ngomong mari secara ilmiah. Cek si Freud, cek si Jung, cek si Abraham Maslow, psikologi humanistik Abraham Maslow. Mimpi itu bisa dianalisis. Mimpi itu bisa ditarik nilai-nilai kebenaran. Erek mimpi goreng, mimpi awon, ya bisa ditarik. Cuman masalahnya begini. Kalau kita mimpi baik sahur hadis ti Allah, mimpi setan sahur hadis, mimpi awan sahur hadis ti setan. Nah, masalahnya begini, apakah mimpi buruk itu bisa dianalisa? Bisa. Dalam pengertian dianalisa bahwa Anda nanti akan begini. Supaya Anda nanti jadi berjaga-jaga gitu. Bisa. Karena secara teori ilmiah mah erek buruk, erek baik mimpi itu under consciousness, di bawah alam sadar. Jadi mimpi itu tekanan-tekanan batin yang keluar secara liar dalam imajinasi. Itu cek si Freud mah. Jadi ngimpi itu lain bunga tidur, tapi bunga hidup, cek si Freud. Jadi mimpi itu berharga. Kata psikoanalisa bisa ditafsirkan. Mimpi apapun itu, ya, mimpi apapun. Ya, seperti begini, setan memberikan ilmu sihir. Ayat ilmu sihir. Ayah, itu ti setan. Iya, gitu. Tapi ayat deh. Ayat. Nah, berarti mimpi buruk itu ti setan. Ti setan ya. Tapi ayat mimpi buruk bisa dianalisa. Bisa, sebagaimana ilmu sihir bisa dianalisa. Ngerti kan? Jadi cek ilmiah mah mimpi edek buruk, edek awan oge bisa dianalisa. Anu ulah teh kieu, ente mimpi buruk terus di pikiran sampai jadi mental Anda itu rusak. Nah, itu tujuan setan. Tapi namun saya misal mimpi buruk, aku saya ditunda, dipikirkan, dianalisis dengan teori sains misal, boleh saja. Anu ulah itu saya tersugesti ku mimpi buruk itu. Paham maksud saya? Dina contohna Freud itu alus. Apa? Ada seseorang, sorry ya kalau ini agak jorok. Ada seseorang datang ke Freud itu. Saya itu mimpi katanya. Dok, mimpinya apa gitu? Saya tuh udah berulang-ulang mimpinya itu main balon terus gitu. Apa itu maksudnya? Kata si Freud itu karena sudah berpengalaman. Anda itu pengen nikah. Ternyata bener dia itu melamar beberapa perempuan. Terus diterima wae gitu. Pas datang ke Freud langsung ditafsirkan, Anda itu pengen nikah gitu. Oh bener katanya gitu. Tapi dina ngimpina mah kumaha? Ngimpina teh asalnya kelan balon terus gitu. Berarti tekanan mental lahir dina impian mah kahayang teh jadinya kelan balon. Nah balon teh jadi apa gitu.
Itu di buku Freud itu contohnya tuh pada jorok gitu. Dah. Fal yasta'id billah minasyaitani salasan. Terus dari satu lagi wa an Abi Asqa wa Ilah bin Asqa. Inna min a'zamil fira. Sanyana di antara pang besarnya kebohongan, itu fira itu kebohongan. Hiji, seseorang mengaku ke seseorang bahwa dia bapaknya padahal lain. Oh dia bapak saya padahal lain, ya. Atau saya ini keturunan Rasul padahal lain. Saya keturunan Raja Mataram padahal lain gitu. Tahu di dekat Sumi mah saya keturunan Pasundan padahal Sultan Seracau. Itu cek hadis kumata min a'zamil fira. Di antara kebohongan yang paling besar adalah mengaku bapaknya si A padahal bukan, mengaku keturunan si A padahal bukan. Itu a'zamil fira, ya, itu a'zamil fira. Terus yang kedua, an yura ainahu malam tara. Dia itu melihat matanya akan apa yang tidak dia lihat. Au yura ainahu malam tara. Dia melihat karena dirinya malam taro, karena sesuatu anu henteu dilihat. Artinya menceritakan mimpi yang bohong. Saya mimpi begini padahal henteu. Itu disebut min a'zamil fira. Muslim itu, saya itu bertemu dengan si A, bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani padahal henteu. Nah, itu min a'zamil fira. Maksud saya berarti mimpi itu berharga tuh. Sangat berharga cek Rasulullah. Karena apa? Kalau ada orang yang menceritakan mimpi padahal dia itu bohong gitu, lalu dia menceritakan mimpi, nah disebutnya teh a'zamil fira. Berarti kalau Anda mimpi, ceritakanlah apa adanya. Kalau Anda mimpi lalu diceritakan tidak apa adanya, berarti Anda itu a'zamil fira. Nah, ketika Rasul ngobrol begini, berarti berharga tidak mimpi? Sangat berharga. Sehingga lamun membohongkan mimpi saja itu disebut a'zamil fira. Paham? Ketika maksud saya, Sumi itu mimpi ABCD, pas diceritakan ke saya ABCDEFGH gitu. Berarti itu apa tuh? Min a'zamil fira. Namun Anda mimpi ABCD lalu Anda bercerita ABCD, nah itu enggak apa-apa. Itu pun namun mimpinya baik kan gitu. Itu pun mimpinya baik. Anda bisa ngomong ABCD. Karena emang sahur hadis kan mimpi baik mah falyuhdis, maka ceritakanlah. Oh, kita ini orang beriman. Itu cenah nu kieu we jeung di pikiran bisi ngomong gitu ente. Kita ini orang beriman. Karena ini yang Rasul, yang bicaranya adalah Rasulullah, maka kita anggap ini sangat berharga. Nah, dan kebetulan secara teori saintifik juga kita sudah ada ilmunya sekarang. Itu yang disebut psikoanalisis. Di saya juga ada beberapa ilmu tentang mimpi, beberapa buku tentang mimpi yang saya baca itu. Yang salah satunya itu Gustav Jung, lalu Sigmund Freud gitu. Nah, yang terbaru itu Calvin S. Hall. Dia sama psikoanalisis dia juga. Saya baca itu dan suka saya. Suka. Ya, hitung-hitung lebih memperkuat teori-teori hadis dengan sains sekarang gitu. Itu untung begitu. Ulangi. Au yuria ainahu malam tara. Itu min a'zamil fira. Ya, min a'zamil fira. Nah, lamun orang nu kieu mah teu naon pek Anda jadikeun eta. Jadikeun sumber penelitian ilmiah pek gitunya. Anu mimpinya itu bener-bener ru'yatun shalihatun. Aduh, lamun nu ngimpina jiga encep gitu dijadiin standar ilmiah, aduh. Asa jauh teuing gitunya. Jauh teuing. Nah, lamun aya nu geus kieu, lamun sareng ngulisikna
subhanallah, sare ngulisikna Allahu Akbar. Kan gitunya saur Rasul dina hadis nu lain bukti hate jelema itu bersih saur Rasul ya cek saya tingali kulemna. Lamun kulemna tiap dia bergerak berzikir kepada Allah maka dia hatinya bersih. Namun jika saya sare masih ngorok ngulisik teu ngomong sasaha paling ngulisik ngomongkeun parawan saya kan gitu. Nah lamun jika saya kene berarti hatena itu masih kotor. Erek make jubah sapanjang naon dang janggotna tebikeun kana tuur ge. Ai sarena kitu keneh mas takbur jeung Hilman. Atak saya sering ngobrol ke Anda. Kalau Anda bertemu dengan orang yang tidur, lalu tidurnya itu tiap bergerak itu zikir, kasih tahu saya mau minta doa ke dia. Karena itu adalah tanda yang paling jelas di antara kewalian. Min alamati auliya illah, itu salah satu tanda yang paling jelasnya itu. Ya, kalau Anda orang yang tidur terus bergerak nanti kumaha? Zikir. Berarti kersane ge manteng ka Allah, kesadaran terima aja. Gitu. Jika cerita Abdullah ibnu Mas'ud Abdullah ibnu Umar anu datang ke rumah Wes Al-Qarni teh kan, itu dina hadisna. Itu salah satunya gitu. Nah, lamun ada orang yang tidurnya begitu lalu dia mimpi gitu, sok eta mah pek dijadiin metodologi penelitian silakan. Karena itu mah udah bener-bener ru'yatun sholihatun. Ya hari jiga orang aduh ya ampun jiga orang. Dulu waktu pertama umroh itu kan di dekat Masjid Haram itu atau Masjid Nabawi itu sok banyak orang tidur gitu ya. Ya saya itu jalan-jalan ngalikeun sare gitu. Tapi teu manggihan eta nu ngulisikna make subhanallah, Allahu Akbar. Ya kecuali meureun muslim sasarean itu lalu ngulisik subhanallah ta eta mah hayang disebut wali gitu. Sarua eta ge min adamil fira di antara kebohongan yang paling besar. Terus maksudna au yuria ainahu malam taro, awas. Maksudna au yuria ainahu malam taro. Seperti orang yang melihat jin. Awas. Melihat jin. Imam Syafi'i itu ngomong begini. Kalau ada orang yang ngomong saya sudah melihat jin, kata Imam Syafi'i, fahuwa min buhtanin azimin. Itu diantara kebohongan besar. Saur Imam Syafi'i. Nah, ari urang kumaha? Begini, lihat bahasa hadis. Yuria ainahu malam taro, make ro'a. Ya. Ro'a itu penglihatan ini, penglihatan imajinatif. Da penglihatan kasat mata manaon? Nazoro. Ya. Jadi saya merem lalu ngabayangkeun babaturan saya baheula, bisa enggak? Bisa. Nah itu ro'a itu. Atau Anda mimpi, karena Anda sare itu kan Anda melihat sesuatu, melihatnya kasat mata tidak? Tidak. Nah itu disebut ro'a. Maka mimpi sok disebut ro'yan. Berarti kan? Nah iya kesarua. Au yuria ainahu malam taro. Artinya Anda itu melihat sesuatu imajinasi, anu imajinasi eta teh muskil. Sawas, ada imajinasi, ada imajinal, ada imajiner. Ta anu lam yuro malam taro gitu, Anda melihat sesuatu yang tidak mungkin. Contoh misal ngabayangkeun aya domba huluna awewe gitu. Itu mah lain imajinasi eta mah, tapi imajiner.
atau aya lauk terus huluna jelema seperti duyung. Nah eta imajiner tah. Moal aya saumur-umur gitu. Jadi imajiner itu pikiran-pikiran orang anu teu mungkin sama sekali. Teu mungkin. Tapi lamun Hilman misal mikiran gitu jadi salakina Sahrini itu masih mungkin, itu kan jauh gitu. Mungkin itu tapi jauh gitunya. Sanu nyaho tuh takdir berpihak ke Hilman gitu. Iya mah anu sangat emang tidak ada kemungkinannya. Seperti jelema ngahayalkeun buruk geningnya kumaha kuda kan gitu. Tuh kepalanya itu perempuan lalu bersayap, kuda sayapan. Itu cenah buruk kendaraan Isra Miraj. Eta jelema nu hancurkeun Islam pasti ti Yahudi dan gitu tah. Ya nu membenci Islam dan gitu tuh. Nah eta mah lain imajiner, lain imajinasi tapi eta mah imajiner. Ngerti kan maksud saya? Eta nu disebut yura ainahu malam taro. Nah, maksud saya begini, ketika orang bisa melihat jin, oke. Tapi lamun jin itu lalu dibayangkan jika dina film Indosiar, tah eta nu teu meunang. Tah eta mah lain jin deui eta mah geus imajiner eta mah kategorina. Tapi lamun penglihatan yuro ngelihat jin kayak gitu, no problem. Da Imam Syafi'i ge anu jadi problem itu nazaro lain ro'a. Man qala ana nazartul jinna, saya melihat jin, fahuwa min bukhtanin azimin, kata Imam Syafi'i. Jadi anu nazar, ieu metak seniman-seniman di urang itu sineas di urang itu Indosiar terutamanya, gitu. Sampai muara runcul, ampun itu teh kumaha teh. Eta anu ulah itu justru yuria ainahu malam taro. Terus hiji deui saur Abi Asqa anu berkata qala Rasulullah, sementara Rasul lam yakul. Rasul henteu nyarios, artinya ngomongkeun hadis bohong. Wah, bahaya pisan tanya, bahaya pisan. Kumaha cenah apa eta seueur hadis dhaif. Nah, ada terutama di tasawuf, para ulama tasawuf memahami hadis-hadis dhaif itu selama ada titik kebaikan mah no problem. Maksudnya itu li fadhailil amal, untuk keutamaan amal. Ngan alusna mah ya saya mau nitip ka anjeun, alusna mah ulah hadis-hadis dhaif teh ulah dipake alusna ya. Nu loba hadis dhaif teh dina kitab naon? Nasaihul Ibad. Itu dhaif itu ngeres itu dhaif bukan. Nasaihul Ibad itu. Karena emang kitab itu ditulis supaya orang rajin ibadah. Jadi dibibita terus gitu. Salat tarawih pertama pahalanya ini, salat tarawih kedua pahalanya ini gitu. Ini asa gampang teh pahala teh. Nah itu aya dina kitab naon? Nasaihul Ibad. Ngan yaitu dhaif, bahkan palsu, maudhu. Malah mun dipake ente naon urang ngomongkeun kitu masyarakat jadi rajin tarawih mah kan halus tuh. Ya. Kan masalahna itu tuh komo nu geus jaono nyaho ilmu hadis. Hadis dhaif diomongkeun jadi kitu kan gitu. Termasuk saya nu sok kitu tuh. Heula emang teh nang saleh nu. Heula mun babe itu ngomong, hadis dhaif diomong-omong we bae masuk ngritik kitu. Ya ini mah geus yang saleh emang teh. Kuma yaqulu 'ala Allahi yaqulu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam malam yaqul sallallahu alaihi wasallam Muhammad.